Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Alfikri dengan NIM F1G221054. Di sini saya ingin menjelaskan 5 soal dari berbagai materi. Untuk soal pertama, saya mengambil dari aturan L'Hopital. L'Hopital memiliki formula Fx per Gx, kemudian diturunkan menjadi F aksen X per G aksen X. Di sini saya mengambil soal limit X menuju 2, X pangkat 3 dikurang 8, per X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 2. Kemudian kita turunkan menjadi 3X pangkat 2 per 2X dikurang 2. Di sini cara menurunkannya yaitu pangkat yang di atas. Jika di sini yaitu 3, itu diturunkan dikurang 1 menjadi 2, dan 3 dipindahkan ke depan menjadi koefisiennya. Begitu pula dengan X pangkat 2. Kemudian kita masukkan X-nya ke dalam persamaan yang tadi, yaitu 2, menjadi 3 dikali 2 pangkat 2 per 2 dikali 2 dikurang 2. Menjadi 3 dikali 4 per 4 kurang 2. 4 dikali 3 sama dengan 12, dan 4 kurang 2 menjadi 2. Kemudian kita sederhanakan menjadi 6. Inilah hasil akhirnya. Kemudian untuk soal yang kedua, limit A hingga. Di sini contohnya yaitu limit X menuju A hingga 2 dalam kurung 2X dikurang 3 dikali dalam kurung 3X ditambah 1 per 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 1. Di sini kita sederhanakan dulu. Untuk 2X dikurang 3 dikali 3X ditambah 1 kita kalikan menjadi hasilnya 6X pangkat 2 dikurang 7X dikurang 3 per 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 1. Kemudian dikarenakan pembilang dan penyebut pangkatnya sama, maka kita langsung saja membagi angka koefisiennya yang di depan, yaitu 6 dibagi 2. Hasil akhirnya yaitu 3. Kemudian untuk yang soal yang ketiga yaitu kecekungan, contohnya itu seperti tentukan di mana fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah pada kurva fx sama dengan min 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dalam interval min 2,3. Di sini untuk persamaan fx-nya kita turunkan menjadi min 12x kuadrat ditambah 6x. Untuk menurunkannya sama seperti contoh soal yang pertama, untuk pangkatnya dikurang 1 dan pangkat awalnya pindahkan ke depan. Kemudian turunan keduanya yaitu min 24x tambah 6. Kemudian kita mencari split point-nya yaitu min 24x tambah 6 sama dengan 0. 6 pindah ruas menjadi min 6, min 24x sama dengan 6, X sama dengan min 6 per 20, min 24, karena 24-nya pindah ruas ke bawah, menjadi pembagi. Hasilnya itu 1/4 untuk split point-nya. Karena intervalnya min 2,3, untuk nilai F aksennya kita memilih X-nya itu min 1 dan 2. Untuk X sama dengan min 1, kita masukkan ke persamaan yang tadi, persamaan turunan kedua, yaitu min menjadi min 24 dikali min 1 ditambah 6, 24, min 24 dikali min 1 hasilnya 24, ditambah 6, hasilnya menjadi 30. Karena 30 lebih besar daripada 0, maka kurvanya menjadi cekung ke atas. Kemudian untuk X sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan tadi, min 24 dikali 2 ditambah 6. Min 24 dikali 2 sama dengan min 48 ditambah 6 menjadi min 42. Dikarenakan untuk F turunan keduanya yaitu min 42 lebih kecil daripada 0, maka kurvanya cekung ke bawah. Itulah hasil akhir dari kecekungan.
Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Soalnya itu tentukan di mana fungsi naik dan turun pada kurva fx x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2. Di sini kita turunkan terlebih dahulu dari persamaan fx yang tadi, yaitu menjadi 3x pangkat 2 ditambah 6x. Kemudian kita mencari split pointnya, yaitu 3x pangkat 2 ditambah 6x sama dengan 0. 3x dipecah menjadi x tambah 2 sama dengan 0, x sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Split pointnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Di sini batas intervalnya itu x lebih kecil dari 0, kemudian x lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 2, dan x lebih besar daripada 2. Untuk x lebih kecil dari 0, kita memilih nilai x yang min 1 karena lebih kecil daripada 0. Kemudian kita masukkan ke persamaan turunan pertama tadi, x-nya kita tukar menjadi min 1, menjadi 3 dikali min 1 kuadrat ditambah 6 dikali min 1. Menjadi hasilnya 3 dikali 1, hasilnya 3. 6 dikali min 1 menjadi min 6. 3 ditambah min 6 hasilnya adalah min 3. Karena min 3 lebih kecil daripada 0, maka kurvanya akan turun. Untuk interval yang kedua yaitu x lebih kecil dari 0, lebih kecil daripada 2, kita memilih nilai x yaitu 1. Untuk x sama dengan 1 kita masukkan ke persamaannya yaitu 3 dikali 1 kuadrat ditambah 6 dikali 1 sama dengan 3 dikali 1 yaitu 3, kemudian 6 dikali 1, 6. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Karena 9 lebih besar daripada 0, maka kurvanya akan naik. Kemudian untuk interval yang ketiga yaitu x lebih besar daripada 2, kita mengambil nilai yaitu x sama dengan 3. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang tadi, yaitu f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 6x. Menjadi 3 dikali 3 kuadrat ditambah 6 dikali 3. 3 dikali 3, 9. Dikali 3 sama dengan 27. Ditambah 6 dikali 3 sama dengan 18. 27 ditambah 18 sama dengan 45. Karena f lebih besar daripada 0, yaitu 45, maka kurvanya akan naik. Inilah hasil akhir daripada fungsi naik dan fungsi turun. Untuk soal yang keempat, kita mengambil turunan implisit. Untuk contoh soalnya yaitu, temukan y aksen dari fungsi pada persamaan 3x pangkat 2 y dikurang 2y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3. Di sini kita mencari turunannya dulu, yaitu kita ambil U-nya, yaitu 3x pangkat 2, kemudian V-nya sama dengan Y. Untuk U aksennya kita mengambil 6x, dan V aksennya kita mengambil Y, kita ubah menjadi Y aksen. Rumusnya D dalam kurung 3x pangkat 2y per dx. Hasilnya yaitu 6xy ditambah 3x kuadrat y aksen. Kemudian kita masukkan 6x y ditambah 3x kuadrat y aksen dikurang 2y aksen sama dengan 6x kuadrat. Mengapa 6x kuadrat? Karena untuk persamaan yang tadi yaitu 2x pangkat 3, 3 dikali 2 sama dengan 6, dan x pangkat 3 diturunkan menjadi 2, x pangkat 2. Dan 3x pangkat 2y dikurang 2y, turunannya menjadi 6xy ditambah 3x kuadrat y aksen dikurang 2y aksen, seperti yang kita cari tadi.
Kemudian kita pecah, yaitu menjadi 6xy ditambah y aksen dalam kurung 3x kuadrat dikurang 2 sama dengan 6x kuadrat. Kemudian 6xy-nya pindah ruas menjadi y aksen 3x kuadrat dikurang 2 sama dengan 6x kuadrat dikurang 6xy. Y aksen sama dengan 6x kuadrat dikurang 6xy. 3x kurang per 3x kurang 2 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 2. Pindah ruas ke bawah menjadi pembagi. Ya. Nah, inilah hasil akhir dari turunan yang kita cari, yaitu turunan implisit. Sekian dari penjelasan saya dari 5 soal tadi. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.